Kita kasih waktu buat anak-anak Cedera Ministry bergegas meninggalkan ruangan. Salam, saudara-saudariku. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali menyampaikan firman Tuhan di gereja kita. Kepada tim PW yang sudah memberikan pujian dan penyembahan, kepada Minda yang sudah step up ya. Kita dukung Minda supaya semakin giat berlatih dan kedepannya mampu mendukung kegiatan tim praise dan worship lebih baik lagi. Juga kepada pastor yang sudah memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Sekali lagi salam, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Beberapa bulan yang lalu, tepatnya tahun lalu, mungkin sebagian besar teman-teman di sini ada bersama-sama kami akhir bulan Desember tahun lalu, memberangkatkan Rene Dominic Simanjuntak ke Sydney untuk melanjutkan studinya. Dia mau belajar musik audio di Australian Institute of Music. Nah, sejak kepergian dia itu, rumah itu sedikit lega, ya. Dan kebisingannya juga agak berkurang. Karena dibandingkan Kefas, Rene itu lebih berisik, lebih sering bicara gitu, terutama dengan mamanya, bukan dengan saya. Dengan mamanya terutama. Tetapi walaupun dengan kepergian Rene tersebut, masih ada Kefas, ya. Jadi tidak terlalu terasa lah bahwa Rene sudah pergi karena ada Kefas, walaupun Kefas lebih sering bicara sama teman-temannya sambil main game. Jadi memang dua karakter yang berbeda. Dan kemudian 8 bulan setelah itu, kayaknya sebagian besar teman-teman di sini juga bersama-sama dengan kami memberangkatkan Kefas ke Toronto. Dia mau belajar di University of Toronto. Dan tentu saja sekarang tinggal saya dengan istri berdua. Nah, ada kesan yang berbeda ya mensikapi kepergian mereka ya, antara anak-anak dengan kami orang tua. Anak-anak itu kelihatannya antusias, excited ya untuk pergi meninggalkan orang tuanya. Sementara saya dan istri sedikit merasa ada yang hilang gitu, ada kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian mereka. Kalau anak-anak itu, beberapa bulan sebelum berangkat udah banyak yang ingin, udah kelihatan sekali gitu loh, sangat bahkan Kefas itu begitu antusiasnya dia ingin pergi dengan teman-temannya yang menyebabkan banyak drama akhirnya waktu itu harus ganti tiket segala macam. Itulah, jadi saya merasakan dan kekosongan itu kelihatannya lebih dirasakan oleh istri saya. Ya. Karena apa? Karena memang sekarang ini berkurang laki-laki yang dia harus urus. Tadinya ada 3 laki-laki yang harus dia urusin setiap hari, sekarang tinggal 1. Iya kan? Dan saya sendiri pun masih ada pekerjaan yang membuat saya cukup menyibukkan saya gitu. Nah, buat istri saya juga karena beberapa bulan belakangan ini juga saya sering harus dinas luar gitu. Jadi saya pikir istri saya merasakan dampak yang lebih, kekosongan yang lebih kerasa dibandingkan saya. Ya. Itulah yang kami alami. Nah, sebetulnya ini adalah siklus yang normal di dalam kehidupan berumah tangga. Ya.
akan ada fase kehidupan di mana anak-anak beranjak dewasa, pergi meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuanya untuk mengejar cita-citanya, mengejar kemandiriannya sebagai manusia dewasa. Inilah yang disebut dengan fase empty nest, ya, sarang kosong. Ya. Nah, sesungguhnya setiap orang yang berumah tangga, begitu mereka memutuskan untuk punya anak, mereka sudah memulai siklus kehidupan ini. Dan pada saatnya akan sampai pada tahap sarang kosong ini, tahap emptiness. Tidak terkecuali. Dan disadari atau tidak, sesungguhnya setiap orang tua ya, sudah menyiapkan, bahkan sebelum anak itu lahir, sudah menyiapkan supaya suatu saat nanti anak tersebut pergi meninggalkan dia untuk menjadi manusia dewasa yang produktif di tengah masyarakat. Makanya bahkan sebelum lahir pun banyak ibu-ibu yang anaknya didengarkan musik klasik. Saya ingat dulu Rene waktu masih di perut mamanya, sama mamanya didengarkan musik klasik, katanya biar otaknya cespleng. Itu adalah bagian dari usaha mempersiapkan anak tersebut sehingga nanti di kemudian hari bisa menjadi manusia dewasa yang mandiri dan produktif di masyarakat. Susunya pun spesifik, khusus itu, susu untuk bayi itu kan, pasti ibu-ibu tahu itu. Untuk mempersiapkan itu suatu saat nanti, karena tahu suatu saat nanti anak ini akan pergi dari saya. Maka saya siapkan walaupun sebelum dia lahir. Namun sayangnya, orang tua sering lupa mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi masa sarang kosong tersebut. Walaupun sebetulnya dia secara naluri sudah mempersiapkan anaknya untuk pergi meninggalkan dia, kadang dia lupa, saya harus siapkan diri saya juga, karena suatu saat nanti anak saya akan meninggalkan saya. Ya, kita semua akan mengalami fase ini. Lambe lebih dulu mengalaminya. Ya. Saya masih junior ini, baru berapa bulan, baru 2 bulan udah gak ada anak-anak di rumah. Tahun depan pastor. Jadi sarang kosong rumah pastor tahun depan. Kalau Elion memutuskan pergi dari Kuwait, entah belajar sinematografi apa di Berlin, di mana kita nggak tahu. Pak Johannes sudah mulai melangkah, ya kan? Anaknya 1 sudah pergi. Tidak lama lagi mungkin Pak Fidel, Pak Arwan, ya kalau Selomit mungkin masih terlalu lama. Semua kita akan melalui tahap tersebut. Begitu kita memutuskan punya anak, suatu saat rumah kita akan menjadi empty nest, sarang kosong. Nah, hari ini saya mau sedikit selfish karena saya baru saja menjalaninya, baru 2 bulan. Saya ingin membahas ini ya dari sisi Alkitabiah. Karena saya ingin mampu menjalaninya sebagaimana Tuhan kehendaki. Sambil berharap teman-teman yang akan masuk ke fase itu juga bisa mempersiapkan diri. Dan ayat yang saya pikir merangkum renungan ini adalah di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar,
bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memanjatkan puji dan syukur. Bapa, kami mau berterima kasih untuk kasih karunia dan anugerah yang terus Kau limpahkan kepada kami. Kami mau berterima kasih ya Tuhan untuk keluarga yang Kau ciptakan bagi kami, untuk anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, untuk fellowship gereja yang Kau sediakan bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu Tuhan adalah bentuk pemeliharaan-Mu atas diri kami. Kami sungguh berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Bapa di surga, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu malam ini. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami dan menjadikan firman-Mu Tuhan sebagai penerang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan membahas topik ini dari segi sosiologi populer ya, bukan sosiologi serius. Dari segi psikologi. Kita akan lihat apa itu sindrom emptiness, sarang kosong. Ya. Kenapa ibu-ibu biasanya lebih terkena rentan terhadap sindrom ini, dan kelompok-kelompok orang tua lain yang juga bisa terdampak secara serius terhadap sindrom ini. Lalu kita akan melihat bagaimana tinjauan Alkitabiah terhadap sarang kosong ini. Baiklah, nah apa itu sindrom sarang kosong emptiness? Sindrom sarang kosong ini mengacu kepada perasaan khawatir, ya, mengacu kepada kebingungan, kesedihan, bahkan stres, ya, yang dialami oleh sebagian orang tua ketika anaknya kemudian keluar meninggalkan rumah untuk melanjutkan pendidikan, untuk bekerja, untuk menikah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa sindrom ini menimbulkan rasa khawatir? Pertama itu karena orang tua sekarang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru, di mana tidak ada lagi anak-anak di dalam rumah. Ya. Padahal sudah berapa tahun? Mungkin sekitar 20-an tahun anak-anak itu bersama-sama dengan kita. Karena itulah usia di mana biasanya anak-anak meninggalkan rumah. Untuk kuliah, untuk kerja, atau untuk menikah. Ada perasaan khawatir karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ada perasaan khawatir karena harus mengubah pola hubungan dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu di rumah, kita bisa mengatur, kita bisa mengendalikan mereka. Tapi begitu mereka pergi dari rumah, gak bisa lagi kita atur secara langsung. Ya, kita hanya bisa mengarahkan mereka dari jauh. Kita hanya bisa menginspirasi mereka dengan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita berumah tangga setelah itu. Nggak bisa lagi kita atur, kamu harus berteman si Anu, kamu harus pulang ke rumah jam segini, mana bisa. Kamu harus makan jam segini, bangun tidur jam segini, nggak bisa lagi. Hanya bisa kita arahkan dan kita menginspirasi mereka. Ya. Dan kekhawatiran yang paling berat karena sebagai orang tua
sebagian orang tua harus bergumul dengan pemikiran bahwa mereka tidak melakukan cukup untuk menyiapkan anak mereka pergi dari rumah. Ya. Mereka merasa tidak memberikan waktu, tenaga, bekal yang cukup untuk anak tersebut melangkah keluar dari rumah. Itulah perasaan khawatir yang menghantui empty nester, ya, orang tua sarang kosong. Nah, bagi orang tua yang lain, sindrom ini menimbulkan kebingungan, ya. Karena menjadi orang tua itu sudah semacam identitas yang mencakup semuanya. Apalagi di orang Batak, ya. Begitu kita punya anak, identitas kita berubah. Saya bukan lagi Ringga Simanjuntak, saya Amani Rene gitu. Nah, bagi sebagian orang tua, identitas sebagai orang tua dari anak-anak itu, ketika itu hilang, ketika anak tidak lagi bersama dengan mereka, mereka menjadi ragu, apa peran saya sekarang ini, setelah anak saya tidak ada lagi bersama dengan saya. Ya, nggak yakin lagi gitu loh, bagaimana saya harus bersikap sekarang setelah peran saya berubah karena anak-anak saya tidak ada lagi dalam kendali saya di rumah. Sindrom berikutnya adalah kesedihan. Ya. Nah, kesedihan yang ditimbulkan oleh yang dialami, yang dirasakan oleh orang tua sarang kosong ini berbeda dengan misalkan kesedihan orang yang ditinggal oleh orang yang dicintai karena kematian atau segala macam. Ya, karena kesedihannya adalah karena orang tua sarang kosong ini tidak sukar untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Karena bagi lingkungan sekitarnya, it is normal. Ya, bahwa suatu saat anakmu akan menjadi besar dan dia akan pergi dari rumah, bahkan diharapkan, itulah memang yang diharapkan. Makanya sebagian orang emptiness ini merasa tidak mendapatkan simpati atas situasi yang dia alami. Itulah kesedihannya. Lalu stres, ya. Nah, efek daripada sarang kosong ini bisa diperparah apabila pada saat yang bersamaan terjadi perubahan yang signifikan, ya, sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh orang tua sarang kosong. Misalkan pada saat yang bersamaan anak-anak pergi, salah satu orang tua pensiun, di PHK, atau buat yang wanita memasuki masa menopause, itu bisa menimbulkan stres. Karena pada saat yang bersamaan, beban sebagai emptiness menjadi bertambah, harus mengatasi longing atas anak-anak, di saat yang bersamaan juga mengalami PHK, mengalami menopause dan segala macam. Ya. Nah, saya katakan tadi bahwa istri saya nampaknya mengalaminya lebih rentan daripada yang saya alami. Karena memang ibu-ibu memang lebih rentan. Ya, karena apa? Karena ibu itu mendedikasikan 20 tahun dari hidupnya untuk membesarkan anak-anaknya. Ya. Jadi dia melihat eksistensi dan peran utamanya dia sebagai ibu itu hilang ketika anaknya itu sudah pergi dari rumah. Makanya dia mungkin merasa tidak berharga, merasa bingung, seperti orang di PHK lah kalau bapak-bapak, ya. Perannya menjadi berkurang dan dia menjadi bingung, ya. Tidak yakin lagi bagaimana masa depan dia sebagai seorang perempuan yang ditinggalkan anak-anaknya.
ya. Dan menurut penelitian itu dibutuhkan 18 bulan sampai 2 tahun setidaknya untuk kemudian seorang ibu bertransisi dari orang yang mengalami sindrom emptiness itu sampai kepada comfortable dengan peran barunya sebagai perempuan yang emptiness. Ya. Selain itu juga, selain perempuan lebih rentan, juga ada beberapa kelompok orang tua yang juga rentan mengalami sindrom ini. Yang pertama itu yang mereka yang melihat perubahan itu sebagai hambatan, sebagai kendala, sebagai tantangan. Dan tidak bisa melihat perubahan tersebut, fakta bahwa anaknya sudah tidak bersama-sama dengan dia itu melihat itu sebagai tantangan, tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang membawa peluang baru buat dirinya sesungguhnya. Membuka kesempatan-kesempatan baru. Kelompok orang tua lain yang juga rentan adalah orang tua yang pernikahannya tidak stabil. Ya. Yang mungkin bercerai, ya. Orang tua yang pernikahannya tidak memuaskan, ya. Tidak membahagiakan, maka akan jadi semakin berat untuk mengalami sindrom ini. Dan orang tua yang mengandalkan peran sebagai ayah dan ibu sebagai satu-satunya identitas diri mereka. Ya. Dan rasa percaya diri mereka yang kurang kuat. Ini juga bisa lebih rentan mengalami sindrom sedih, murung, bingung, khawatir, stres karena anak-anak meninggalkan mereka. Orang tua yang tidak memiliki aktivitas di luar rumah, ini juga lebih rentan. Mereka yang tidak terbiasa tidak punya pekerjaan formal atau non formal di luar rumah, atau juga mungkin tidak terbiasa aktif di dalam organisasi-organisasi sosial, organisasi keagamaan, ya, sebagai volunteer, yang tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut juga akan lebih rentan mengalami sindrom ini. Dan orang tua yang merasa anak-anak mereka itu tidak siap untuk mengambil tanggung jawab sebagai orang dewasa. Inilah yang kemudian menyebabkan sindrom ini semakin berat dirasakan oleh kelompok orang tua ini. Nah, tantangannya adalah sebagai empty nester harus bisa membangun pola hubungan baru dengan anak-anak. Ya. Anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah tidak lagi berada dalam kontrol kita sehari-hari. Kita harus bisa membangun pola hubungan baru, nggak bisa lagi cara-cara lama diterapkan. Ya. Tantangan lain dari orang tua emptiness adalah kembali menjadi pasangan kekasih. Ya. Menjadi kekasih dari istri, dari suami kita. Karena selama bertahun-tahun perhatian itu kan harus dibagi dengan anak-anak. Terhadap mantan pacar itu kan harus dibagi dengan anak-anak selama kurang lebih 20 tahun kita punya anak-anak di dalam rumah bersama kita. Itu tantangannya, bagaimana kita bisa kembali menjadi kekasih bagi pasangan kita. Terakhir kali saya dan istri hanya berdua saja, itu setelah kita baru menikah, sekitar 23 tahun yang lalu, kita masih ngontrak, kita ngekos di Karet Kuningan, ya, di Jakarta. Itulah saat-saat terakhir kita cuma berduaan. Setelah itu Rene lahir, nggak bisa lagi kita di tempat kos. Kita ngontrak rumah di Kebun Jeruk. Terus ya punya tabungan sedikit, kita bikin rumah di Meruya.
Di Meruya Kefas lahir. Gak pernah lagi, udah cuma berduaan. Setelah itu saya bertugas ke Shanghai, semua kita boyongan, selalu bersama-sama. Balik lagi ke Jakarta, nah sekarang ke Kuwait, selalu bersama-sama. Jadi ini saatnya saya harus bisa juga menjadi kekasih lagi dari istri saya. Bagaimana hidup berduaan lagi gitu loh. Karena sebelumnya selalu dengan anak-anak. Itu tantangannya sebagai orang tua sarang kosong. Tantangan untuk mengisi kekosongan ya dalam rutinitas sehari-hari kita, karena sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan rutinitas sehari-hari yang harus terutama istri saya lakukan untuk anak-anak. Menyiapkan pakaian mereka, menyiapkan makanan apa segala macam. Sekarang kita makan malas masak nih, yuk kita pergi keluar makan. Kalau dulu kan lebih sering harus menyiapkan makanan buat anak-anak, bekal mereka ke sekolah segala macam. Ada rutinitas yang hilang. Nah, itu yang harus tantangan yang harus bisa kita atasi, bagaimana mengatasi kekosongan tersebut. Dan yang keempat itu menghindari jebakan nostalgia. Ini terutama lagi saya lihat ini ibu-ibu, istri saya terutama. Ya, jadi secara berlebihan itu merindukan masa lalunya ketika anak-anak masih bersama-sama dengan kita ya. Bahkan sepertinya menjalani hidup di bawah bayang-bayang masa lalu gitu. Ketika anak-anak itu masih di sini. Tiap hari nelpon, tiap hari WhatsApp gitu kan. Nanyain udah makan atau belum, kamarmu udah kau rapikan atau belum, tadi malam tidur jam berapa, setiap hari WhatsApp sama di telepon. Itu kan, itu buat saya itu adalah nostalgia ya, yang ingin diulangi lagi seolah-olah anak-anak itu masih di sini. Dia bilang belum pun kita nggak tahu apa betul kamar udah dibersihkan, what's the point gitu kan. Itu buat saya adalah itu, karena ingin lagi hidup ketika mereka masih ada di sini. Nah, itulah tinjauan secara sosiologi populer. Sekarang kita lihat bagaimana kitab suci membahas mengenai hal ini. Sebelum memasuki masa emptiness, ya, Alkitab mengajarkan bahwa orang tua Kristen mesti mempersiapkan anak-anak mereka. Ada di dalam Alkitab. Ya, kita harus mempersiapkan anak-anak kita sebelum mereka meninggalkan rumah, membuat kita menjadi sarang kosong. Seorang tua Kristen harus bisa mencontohkan kasih dan pemeliharaan Allah untuk diterapkan bagi anak-anaknya. Di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11, saya bacakan di sini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu dalam Mazmur 103 yang 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, teladan kita dalam kasih dan pemeliharaan kepada anak-anak kita adalah Allah sendiri. Dialah teladan kita bagaimana kita mengasihi dan memelihara anak-anak kita dalam rangka mempersiapkan mereka sebelum mereka pergi meninggalkan rumah. Ya. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita, dengan segenap kemampuan kita juga memelihara anak-anak kita. Kita berusaha memberikan yang terbaik buat mereka sehingga mereka siap untuk meninggalkan sarang kita kelak. Orang tua Kristen juga diharapkan mendisiplinkan anak-anaknya untuk mempersiapkan mereka meninggalkan sarang kita. Ya, bukan cuma memelihara dan
mengasihi mereka, mendisiplinkan juga diajarkan oleh Alkitab. Kenapa? Supaya mereka bisa memasuki dunia luar dengan pengendalian diri. Mereka bisa memasuki dunia luar, meninggalkan rumah dengan mentaati norma masyarakat, mentaati otoritas. Harus didisiplinkan. Di dalam Ibrani 12 ayat 7-11 saya bacakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita tidak mau menghasilkan anak-anak gampang. Ya. Kita tidak mau menghasilkan generasi manja, ya. Karena generasi manja akan gagap, akan gentar ketika menghadapi tantangan hidup di luar rumahnya. Sendirian. Nah, selain mencukupi kebutuhan, memelihara, mengasihi, mendisiplinkan, Alkitab juga mengajarkan kita agar kita mempersiapkan anak-anak kita sebelum dia meninggalkan sarang kita untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi sesama dan mempelajari firman Tuhan serta melakukannya. Di dalam Matius 22 ayat 35-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, jika kita sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka perilaku anak-anak kita akan didasari oleh firman Tuhan. Dan percayalah, tidak akan ada lingkungan atau masyarakat yang menolak mereka dengan perilaku tersebut. Di dalam Ulangan 6 ayat 6-9, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Kembali. Ayat ini mengingatkan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ya ini ketika Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh
keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lalu di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jika anak-anak kita diajar untuk membaca, memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dididik sesuai dengan jalan Tuhan, mereka akan mampu menghadapi tantangan di dunia. Mereka akan tetap setia di jalan Tuhan meskipun dimanapun mereka berada. Itulah yang mesti kita persiapkan sebelum mereka meninggalkan. Nah, bagaimana setelah kita memasuki fase sarang kosong ini? Karena meskipun dengan semua persiapan tersebut, ya kita ikutkan anak kita sekolah minggu, kita ajari untuk berdoa setiap kali mau makan, mau tidur, bangun tidur, ya kita ajak baca firman Tuhan. Meskipun kita melakukan semua itu, kita tetap tidak imun, saudara-saudara, atas sindrom sarang kosong ini. Tetap saja. Karena kita manusia. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Agar kita bisa mengatasi sindrom sarang kosong ini dan terus memberkati dan mengajar anak-anak kita. Yang pertama tentu saja adalah kita doakan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Efek ini bisa dikurangi atau setidaknya ya bisa dikurangi kalau tidak bisa dihindari dengan melalui doa untuk anak-anak kita dan meminta Tuhan membantu kita untuk melepaskan mereka ke dunia luar. Ya. Kita semua setuju. Anak-anak adalah harta yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Dan bagian dari menghargai anak-anak kita adalah dengan menyerahkannya. Menyerahkan pertumbuhannya, menyerahkan perubahannya menuju kedewasaan ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa kita. Anak-anak kita akan menghadapi tantangan di luar sana. Ya, dia akan menghadapi segala macam rintangan, pergumulan, merasakan kemenangan, merasakan kegagalan juga. Seperti yang kita semua orang dewasa pernah alami. Akan melalui semua itu. Ya. Mereka akan merasa ragu dalam banyak hal. Kita minta dalam doa kita kepada Tuhan untuk melindungi mereka, yang menguatkan mereka, memberikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka mampu menghadapi pergumulan itu seperti Tuhan telah memampukan kita sebagai anak-anak-Nya. Saya tidak ragu ya, kita telah berdoa untuk anak-anak kita sejak mungkin bahkan sebelum mereka lahir. Kita sudah doakan anak-anak kita sebelum mereka lahir sekali. Tetap kita doakan mereka setelah mereka pergi meninggalkan kita. Dan kita akan menemukan bahwa ketika kita mendoakan anak yang tidak lagi bersama-sama dengan kita, doa kita lebih dalam. Lebih kuat. Ya. Itulah, mari kita doakan anak-anak kita yang sudah meninggalkan kita, mengembara, mengepak sayapnya, menyongsong dunia luar. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sindrom sarang kosong ini adalah dengan memahami ya bahwa kasih Tuhan itulah ya, pengasuhan Allah itulah yang sempurna. Itulah jaring pengaman dari ketidaksempurnaan kita sebagai orang tua.
Pengasuhan dari Tuhan itulah yang sempurna. Ya. Orang tua juga manusia, ya. Tidak sempurna. Kita punya kesalahan, kekeliruan. Banyak, saya mengakui. Banyak kesalahan saya, banyak kekeliruan saya dalam membesarkan anak-anak. Dan itu mungkin menjadi penyesalan kita. Ketidaksabaran, ya, temperamen tinggi, pilihan kata yang tidak tepat, apalagi sebagian ibu-ibu juga mungkin overprotective. Itulah ketidaksempurnaan kita dalam membesarkan anak-anak. Semua itu terjadi, ya. Semua itu mungkin menciptakan momen-momen parenting yang jauh dari sempurna. Ya, kelemahan-kelemahan kita sebagai orang tua tersebut. Lalu bagi sebagian orang tua lain mungkin ada perceraian, ada kematian, ada trauma-trauma lain yang meninggalkan luka pada anak-anak. Tidak apa-apa. Pengasuhan Tuhanlah yang sempurna. Itulah yang harus kita lihat sebagai jaring pengaman bagi kita sebagai orang tua. Karena apa? Karena rencana besar Tuhan untuk anak-anak kita tidak bisa digagalkan oleh ketidaksempurnaan kita. Tidak bisa, ya. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan pengalaman apapun dalam kehidupan anak-anaknya. Dia akan menjadikan semua kejadian yang baik, yang buruk, ya, untuk membentuk, menguatkan, menumbuhkan anak-anak kita menjadi pria dan wanita Kristen yang dewasa. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tidak sempurna, tapi pengasuhan Tuhan itulah yang sempurna. Itulah jaring pengaman kita. Jadi daripada berpikir bahwa kita melepaskan anak-anak kita ke dalam dunia antah berantah di luar sana, ya, dunia yang buas, tanah tidak bertuan, mari kita berpikir bahwa kita melepaskan anak-anak kita ke dalam pelukan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, ini anak-anakku, kepadamu aku serahkan. Pasti Tuhan pasti menerimanya ke dalam pelukan tangannya yang kuat, yang mampu melindungi dari segala macam rintangan hidup di dunia. Mereka akan dirawat, mereka akan dilindungi oleh kuasa tangan Tuhan. Yang berikutnya, untuk mengatasi sindrom sarang kosong ini adalah kita harus bisa memberikan tempat yang nyaman untuk kesalahan dan kegagalan anak-anak kita. Ya. Ketika anak-anak kita menemui kegagalan dalam perjalanannya keluar dari rumah, terjadi, ya, tidak selalu bahwa anak yang pergi meninggalkan rumah kemudian berhasil dalam pengembaraannya. Mungkin dia gagal, mungkin dia jatuh. Kita harus menyediakan tempat bagi dia untuk kembali dan menemukan tempat untuk merawat luka-luka yang dia alami dalam perjalanannya keluar rumah. Di dalam Lukas 15, ya, ayat 11 sampai 27 kita membaca bahwa ayah dari anak yang hilang menyambut anaknya dengan apa? Dengan pelukan. Anak yang tersesat ini, anak yang sudah gagal ini disambut oleh ayahnya dengan pelukan. Dipestakan oleh ayahnya.
Itulah juga yang mungkin harus kita lakukan ketika anak kita gagal dalam pengembaraannya pergi dari rumah kita. Sediakan tempat yang aman untuk soft landing. Sebagaimana burung ya yang sayapnya patah, induknya akan menyediakan tempat untuk dia kembali. Induknya akan menjilati luka anak burung tersebut untuk sembuh. Untuk kemudian suatu saat mungkin bisa terbang lagi meninggalkan sarang. Tidak ada ayat dalam Alkitab ya yang menyarankan kita untuk mengatakan kepada anak yang gagal tersebut, apa aku bilang? Kan enggak ada di Alkitab bilang gitu. Enggak ada. Yang ada orang tua ayah ini yang menyambut anaknya yang sesat dengan pelukan. Walaupun dalam hati mungkin kalau saya akan merasa paling tepat respon itu. Tapi tidak, kita belajar dari firman Tuhan itulah. Sebagai orang tua sarang kosong. Ketika anak kita menemukan tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, dia menemui kegagalan, kita sediakan tempat yang nyaman, aman buat dia untuk dapat bangkit kembali. Ya. Nah, yang berikutnya sebagai orang tua Kristen yang memasuki tahap sarang kosong, kita harus bisa menerima tahap baru hubungan kita dengan anak-anak. Ya. Satu hal yang membuat pengalaman sebagai sarang kosong itu menjadi melankolis adalah seperti kebanyakan ibu-ibu kerap mengingat masa lalu hubungan kita dengan anak-anak. Kita ingat ketika mereka masih bayi, bagaimana anak-anak kita tergantung sepenuhnya kepada kita. Ketika anak-anak mulai sekolah, masa remaja, ya, pada setiap tahap hubungan tersebut, semuanya memiliki tantangan tersendiri. Demikian pula ketika anak-anak kita pergi dari rumah. Sama, ya. Peran kita sebagai orang tua tidak berakhir. Kita hanya perlu mengembangkannya ke dalam tahap yang baru. Tidak lagi terpaku kepada pola-pola hubungan yang lama. Selama anak-anak tinggal dengan kita memiliki garis wewenang dan kontrol yang jelas. Kewas jam 11 pulang. Pulang dia jam 11. Ya. Karena hari ini nggak boleh sleepover di rumah teman. Tinggal dia di rumah. Nggak nginep di rumah temannya. Itu masih bisa dilakukan ketika mereka masih serumah dengan kita. Setelah mereka meninggalkan rumah, pengaruh kita hanya akan bisa kita bangun dengan hubungan yang kuat dengan mereka. Dan itu mengandalkan kepercayaan. Ya, karena hanya mendampingi dari jarak jauh lah yang bisa kita lakukan. Tidak bisa lagi. Garis kontrol itu sudah kabur. Ya, nggak ada lagi. Bagaimana caranya ya? Kita harus membangun hubungan yang kuat. Mendampingi dari jauh, ya, dan bukan dengan memberikan arahan-arahan langkah demi langkah, kamu harus begini, kamu harus begitu, seperti yang biasa kita lakukan. Nah, tahap hubungan yang baru ini juga memungkinkan kita memiliki perspektif yang baru terhadap anak-anak kita. Inilah kesempatan. Kita bisa lihat ini sebagai kesempatan untuk bagaimana anak-anak kita menerapkan nilai-nilai yang sudah kita coba tanamkan selama mereka di rumah. Apakah mereka tetap misalkan pergi ke gereja, apakah tetap mereka misalkan melayani di tempatnya, banyak. Kita bisa melihat apakah itu dilakukan. Itu perspektif baru. Ya. Kita bisa punya kesempatan sekarang untuk melihat, karena mereka sudah hampir-hampir mandiri, kecuali masih tetap minta kiriman uang, ya kan. Tapi di luar itu mereka sudah hampir-hampir mandiri, dan pilihan-pilihan dengan siapa dia berteman, kegiatan apa yang dia lakukan, itu adalah cerminan daripada nilai-nilai yang selama ini coba kita
tanamkan kepada mereka. And hopefully, ya, kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita menemukan cara Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup mereka. Sebagai orang tua Kristen yang memasuki masa sarang kosong, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, bukan cuma untuk anak-anak kita yang sudah tidak bersama-sama dengan kita. Kita bisa melakukan fellowship yang mungkin selama ini tidak sempat atau tidak kita lakukan secara terbatas. Ya. Nah, tahun-tahun sarang kosong ini menjadi waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak sempat kita lakukan dulu. Mengajar di children ministry, ya, mengikuti cell group, mungkin mengikuti, kan banyak sekarang itu, kelas-kelas pendalaman Alkitab. Itu mungkin selama ini tidak sempat dilakukan karena kita punya disibukkan dengan rutinitas mengasuh anak-anak. Sekarang ada peluang untuk itu. Ya. Saatnya untuk mengeksplorasi apa peluang yang tersedia buat kita. Apa bisikan Roh Kudus kepada kita untuk memanfaatkan waktu kita sekarang sebagai sarang kosong. Karena itu saya sebutkan di awal tadi, Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Inilah, pada masa-masa sarang kosong ini, apa buah yang bisa kita hasilkan? Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sebagai orang tua sarang kosong, kita sekarang punya kesempatan untuk menyediakan diri kita secara lebih luas, lebih dalam sebagai alat dari Allah. Ya. Orang tua yang telah membesarkan anak-anak dan melepaskan mereka ke dunia luar pasti memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan, ya, memiliki anugerah khusus. Karena tidak mudah membesarkan anak-anak itu sampai kemudian siap pergi dari rumah. Pasti memiliki hikmat dan kebijaksanaan tertentu. Pastikan hikmat tersebut, kebijaksanaan tersebut yang kita peroleh dengan membesarkan anak-anak kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin tidak lagi buat anak-anak kita. Ya. Seperti yang tertulis di dalam Ayub 12 ayat 12. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Orang tua sarang kosong tidak kosong. Kita penuh dengan hikmat, penuh dengan pengalaman, penuh dengan kebijaksanaan. Pastikan itu kita gunakan, kita persembahkan kepada Allah untuk digunakan sebagai alat. Jangan disia-siakan. Ya, agar sebagai orang tua kosong kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kemudian sebagai orang tua sarang kosong, inilah saatnya kita kembali menjadi anak kecil. Kembali menjadi anak kecil. Buat Bapak kita di surga, jangan lupa, kita mungkin tua, ya. Sudah lolita. Buat Bapak kita masih anak-anaknya. Jangan lupakan itu. Ya. Banyak orang tua itu berfokus kepada kasih Tuhan kepada anak-anak kita,
bahwa Tuhan mencintai anak-anak kita lebih dari kita mencintai mereka. Sampai-sampai kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu Bapa kita, mengasihi kita. Dalam Mazmur 71 ayat 17 sampai 18, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Sebab aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Sebagai orang tua sarang kosong, kita mungkin sudah lanjut usia, rambut kita sudah banyak yang putih. Semua itu tidak mengubah fakta bahwa kita masih anak-anak dari Bapa kita di surga. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya ingin menyimpulkan sebagai penutup. Jadi sebelum memasuki fase sarang kosong, sebagai orang tua Kristen, kita mempersiapkan anak-anak kita. Ya, supaya mereka siap melangkah keluar rumah sebagai orang dewasa, orang Kristen dewasa yang mampu dapat melalui ujian dan tantangan kehidupan, ya, dan menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Di dalam masa sarang kosong, untuk mengatasi sindrom, sebagai orang tua Kristen kita percaya bahwa Tuhan memelihara anak-anak kita sebagaimana Dia sudah memelihara kita. Yesus sudah mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 26, ya. Pandanglah burung-burung di langit, ya, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Percaya Tuhan memelihara anak-anak kita seperti Tuhan sudah memelihara kita. Berdoa agar Tuhan memimpin anak-anak kita di jalan yang mereka tempuh. Kita teguh dalam kasih kita terhadap istri dan terhadap suami kita. Teguh dalam kasih kita satu sama lain. Ya. Kita mengajar dan menggunakan kebijakan, hikmat yang sudah kita terima dalam pengalaman kita membesarkan anak-anak untuk mengajarkan prinsip-prinsip hidup Alkitabiah kepada orang-orang di sekitar kita. Tahun-tahun sarang kosong seperti juga tahun-tahun lain dalam tahap kehidupan kita, kita harus jalani dengan iman. Ya. Saat anak-anak kita pergi lepas dari sarangnya, merentangkan sayapnya, terbang mengembara ke dunia asing di luar sana, kita percaya Dia yang memberi anak-anak kita sayap akan membimbing dia, akan membimbing anak-anak kita ketika mereka ragu, ketika mereka goyah. Dia yang memberi anak-anak kita sayap akan menangkap anak-anak kita jika jatuh. Bersama Tuhan, kita bisa membuat masa-masa sarang kosong ini menjadi sarang berkat. Suatu masa di mana kita tumbuh dan berakar dalam iman kita kepada Tuhan sambil menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami sungguh Tuhan, dalam tahap apapun di dalam hidup kami saat ini, dalam berkeluarga,
Kami mau Engkaulah terus yang menjadi pemimpin kami dalam keluarga kami Tuhan. Baik ketika membesarkan anak-anak kami, juga ketika kami melepaskan anak-anak kami menempuh jalan hidupnya sebagai manusia mandiri. Bapak terima kasih, semua yang perlu kami lakukan, semua yang perlu kami pikirkan sudah Kau ajarkan, sudah Kau firmankan ya Bapak di dalam kitab suci yang daripadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu, meminta hikmat dan kebijaksanaan daripadamu, agar kami dapat menjalani. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.